Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan bahasa Indonesia tentang teks ceramah. Namun sebelum itu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Musa Aulia Rifai dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selama 1 bulan ke depan, Bapak akan mengajar kalian bahasa Indonesia di kelas UBW 2 SMKN 2 Malang. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini tentang teks ceramah. Namun sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang teks ceramah, alangkah baiknya kita memahami pengertian ceramah terlebih dahulu. Teks ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah kepada para pendengar secara lisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama yaitu ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah ini meliputi 6 bagian anak-anak. Yang pertama yaitu ceramah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang maupun ilmu tertentu. Yang kedua, mempunyai struktur yaitu atas pendahuluan, isi, serta penutup. Kemudian yang ketiga, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Lalu yang keempat, isi ceramah wajib objektif, jelas, dan benar. Kemudian yang kelima, isi ceramah tidak akan menyebabkan pertentangan di kalangan masyarakat. Jadi, sang penceramah harus berbicara dengan jelas tanpa menimbulkan rasa iri hati kepada para pendengarnya. Lalu yang keenam, bahasa yang digunakan atau bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami dan dimengerti, sehingga tidak menyulitkan pendengar dalam memahami konteks-konteks yang telah diberikan oleh sang penceramah. Selanjutnya kita akan mengarah ke jenis-jenis ceramah. Jenis-jenis ceramah di sini ada 2 anak-anak, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Untuk ceramah umum ini adalah teks ceramah yang diperdengarkan untuk semua belah pihak. Jadi siapapun boleh mendengar ceramah tersebut. Namun untuk ceramah khusus di sini adalah teks ceramah yang diperdengarkan untuk beberapa khalayak tertentu, semisal kayak di suatu majelis taklim atau mungkin di suatu paguyuban seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Di sini ada 3 bagian anak-anak. Yang pertama yaitu pendahuluan, diawali dengan pembukaan dan pengantar. Selanjutnya isi ceramah, yaitu ada inti dan gagasan. Sedangkan yang terakhir bagian penutup yaitu simpulan, ucapan permintaan maaf bila sang penceramah melakukan kesalahan dalam berbicara ataupun ada pihak-pihak yang dirugikan. Lalu yang terakhir salam. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah di sini memiliki 6 komponen. Yang pertama yaitu informatif atau instruktif. Fungsinya sebagai informasi untuk para pendengar tentang sebuah hal, sehingga para pendengar bisa memahami atau mengerti informasi tersebut secara jelas dan benar. Selanjutnya ada persuasif. Fungsinya untuk mengajak para pendengar agar melakukan apa yang sudah pembicara sampaikan, supaya keyakinan para pendengar semakin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada argumentatif, yaitu fungsinya untuk meyakinkan para pendengar tentang sebuah hal. Selanjutnya ada deskriptif. Fungsinya untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan. Lalu yang kelima yaitu rekreatif. Fungsinya untuk menghibur atau menggambarkan pendengar supaya merasa lebih puas. Dan yang terakhir ada naratif, yaitu untuk menceritakan suatu hal kepada para pendengar. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang metode ceramah. Di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode ekstemporan. Metode ini adalah metode yang digunakan hanya dengan cara menulis pokok pikiran, pembahasan ataupun gagasan utama saja. Selanjutnya ada metode impromptu. Metode ini paling sering dipakai oleh para penceramah senior yang berpengalaman karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan khusus. Namun para penceramah tersebut sudah menguasai isi materi. Selanjutnya ada metode membaca naskah.
Metode ini biasanya dilakukan oleh para penceramah pemula dikarenakan gampang, yaitu dengan hanya cara membaca naskah saja. Dan yang terakhir, ada metode menghafal. Metode ini digunakan dengan proses menghafal teks ceramah, kemudian dipraktekkan pada saat kegiatan ceramah itu berlangsung. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Di sini ada 6 yang harus dibahas. Yang pertama yaitu memakai kalimat simpleks, tunggal, kompleks, serta majemuk. Lalu yang kedua, memakai kata kerja mental, contohnya memprihatinkan. Lalu yang ketiga, kalimat sifatnya deklaratif serta imperatif. Lalu yang keempat, memakai kata-kata yang menunjukkan kaitan argumentasi, sebab akibat satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penceramah. Dan yang terakhir, memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan daerah setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya nanti akan Bapak informasikan di kemudian hari. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.